Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nurlaidi SE SH MKN selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional, serta tak lupa yang kami banggakan seluruh hadirin yang menyaksikan video presentasi ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Reski Jutibas Mauni dengan NPM 2452003. Dan saya Muhammad Afandi dengan NPM 2452014 yang merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kontrak internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam kegiatan bisnis lintas negara. Melalui kontrak ini, para pihak dari berbagai yurisdiksi dapat menyepakati hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan kesalahpahaman. Selain itu, kontrak internasional juga menjadi dasar yang kuat untuk melindungi kepentingan para pihak serta mendukung kelancaran hubungan dagang global yang saling menguntungkan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai kontrak internasional dan penyelesaian permasalahannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Perjanjian kerjasama internasional antara PT Furni Asia Indonesia dan Lion Shipping Ltd Singapura tentang pengiriman barang furniture nomor 007 dan 011 tahun 2025. Pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 bertepat di hadapan notaris Muhammad Afandi SH MKN yang berkedudukan di Jalan Engku Putri nomor 3-5 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Telah dibuat dan disepakati suatu perjanjian kerjasama internasional tentang pengiriman barang furniture antara 1. PT Furni Asia, suatu badan usaha bergerak di bidang pembuatan furniture yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Reski selaku Direktur Utama. Selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Lion Shipping Ltd, suatu badan usaha bergerak di bidang pengiriman barang internasional yang didirikan dan tunduk pada hukum Singapura. Dalam hal ini diwakili oleh Jutibas Mauni selaku direktur. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dalam perjanjian ini, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Kecuali apabila konteks menghendaki lain, istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini memiliki arti sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini. 1. Pengiriman. 2. Produk furniture. 3. Pengiriman barang furniture. 4. Kontainer. 5. Surat jalan. 6. Dokumen. 7. Biaya. 8. Pelabuhan. Dan 9. Hari. Bab 2. Ruang lingkup perjanjian. Pasal 2. Perjanjian ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum dan komersial para pihak dalam rangka pengiriman barang furniture yang meliputi 10 bab. Bab 3. Hak dan kewajiban para pihak. Pasal 3. Ayat 1. Hak pihak pertama meliputi A. Berhak memperoleh informasi. B. Berhak mengajukan klaim atas keterlambatan atau kerusakan dari pengiriman. C. Berhak menerima pembayaran atas biaya penalti dan biaya lainnya. D. Berhak mendapatkan dokumen pengiriman yang sah dan lengkap. Ayat 2. Kewajiban pihak pertama meliputi A. Menyerahkan barang furniture yang dikirim. B. Menyediakan dan menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan. C. Melakukan pembayaran atas biaya pengiriman dan biaya lainnya. D. Menjamin bahwa barang furniture yang dikirim tidak melanggar hukum. E. Memberikan informasi yang benar dan lengkap. F. Melaksanakan kewajiban lainnya. Pasal 4. Ayat 1. Hak pihak kedua meliputi A. Berhak menerima pembayaran atas biaya pengiriman. B. Berhak menolak pengiriman barang furniture apabila dokumen diserahkan tidak lengkap. C. Berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. D.
berhak menangguhkan pengiriman dalam hal terjadi keadaan tertentu yang membahayakan. Ayat 2. Kewajiban pihak kedua meliputi A. Melaksanakan pengiriman barang furniture. B. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran. C. Menyediakan dan menyerahkan dokumen pengiriman yang sah. D. Memberikan informasi secara berkala. E. Bertanggung jawab atas kerusakan atau keterlambatan barang. F. Melaksanakan kewajiban lainnya. Bab 4. Deskripsi dan pengemasan barang. Pasal 5 ayat 1. Barang yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah barang furniture yang diproduksi oleh pihak pertama. Ayat 2. Barang furniture sebagaimana dimaksud pada ayat pertama pasal ini meliputi segala jenis produk mebel, interior, dan eksterior. Ayat ketiga. Produk mebel interior dan eksterior sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua. Pasal ini dituangkan secara lengkap dalam lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 6 ayat 1. Pihak pertama harus memastikan bahwa setiap satu unit barang furnitur wajib dikemas ke dalam satu kardus dalam kondisi sebelum dirakit serta dilengkapi dengan keterangan nama dan spesifikasi barang. Kedua, setiap kardus harus disusun secara rapi dan terintegrasi dalam palet dengan memperhatikan standar keamanan, ketahanan, serta kelayakan pengiriman barang. Ayat ketiga, proses pengemasan dalam palet wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Palet harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menahan beban barang. B. Pengemasan harus memberikan perlindungan terhadap guncangan, kelembapan, dan tekanan selama proses pengangkutan. Dan C. Barang harus dikemas sedemikian rupa sehingga memudahkan proses identifikasi barang. Ayat 4. Barang dimuat dengan menggunakan kontainer ukuran 40 feet yang dimasukkan dengan memperhatikan kapasitas, keamanan, serta penataan barang agar tetap terjaga kualitas dan kondisinya selama proses pengangkutan. Bab 5. Pengiriman, penolakan, dan pengembalian barang. Pasal 7. Ayat 1. Pihak pertama wajib menyampaikan informasi pengangkutan barang kepada pihak kedua melalui email yang tertera selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan pemuatan barang. Ayat 2. Pihak kedua wajib menyediakan kontainer di lokasi pabrik pihak pertama selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan pemuatan barang. Ayat 3. Pemuatan barang ke dalam kontainer menjadi tanggung jawab pihak pertama dengan dibantu pihak kedua untuk melakukan penataan. Ayat 4. Setelah barang dimuat dalam kontainer, pihak pertama menerbitkan surat jalan sebagaimana lampiran 2 dalam perjanjian ini. Ayat 5. Setelah menerima surat jalan dari pihak pertama, pihak kedua wajib mengurus segala dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengiriman. Ayat 6. Pihak kedua wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini kepada pihak pertama melalui email yang tertera selambat-lambatnya 2 hari setelah meninggalkan pabrik pihak pertama. Pasal 8, ayat 1. Pihak kedua wajib mengantarkan barang furniture pihak pertama hingga sampai ke lokasi tujuan yang tercantum dalam surat jalan sebagaimana lampiran 2 dengan batas waktu maksimal sebagai berikut. A. Tujuan industri Keihin nomor 8 Pulau Hosu bagian timur, kota Yokohama, Jepang, maksimal 20 hari sejak tanggal terbitnya surat jalan. B. Tujuan Koenigsegg nomor 12 Michigan, Amerika Serikat, maksimal 30 hari sejak tanggal terbitnya surat jalan. Ayat 2, pihak kedua wajib menyampaikan informasi, keadaan, dan keberadaan barang kepada pihak pertama secara berkala melalui email yang tertera. Ayat 3, pihak kedua wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan dan pengecekan barang dari pihak penerima barang sebagaimana lampiran 3 kepada pihak pertama melalui email yang tertera. Ayat 4, keterlambatan pengiriman di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B pasal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 9, ayat 1. Dalam hal terdapat penolakan barang furniture untuk sebagian atau keseluruhan oleh pihak penerima di lokasi tujuan, maka pihak kedua wajib menyampaikan kepada pihak pertama melalui email yang tertera. Ayat 2, penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dituangkan dalam berita acara penolakan barang sebagaimana lampiran 4. Ayat 3.
Penolakan sebagian atau keseluruhan barang karena alasan kerusakan dalam proses pengiriman menjadi tanggung jawab pihak kedua. Ayat 4. Penolakan sebagian atau keseluruhan barang karena alasan kerusakan atau kesalahan dalam proses produksi menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pasal 10 ayat 1. Penolakan karena alasan kerusakan dalam proses pengiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 perjanjian ini dapat dikembalikan kepada pihak pertama atau dimiliki sepenuhnya oleh pihak kedua dengan membayar ganti kerugian setiap unit barang yang rusak. Ayat 2. Pengiriman barang kembali akibat dari penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditanggung oleh pihak kedua. Ayat 3. Penolakan karena alasan kerusakan atau kesalahan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 perjanjian ini dikembalikan kepada pihak pertama melalui pertimbangan yang akan disampaikan oleh pihak kedua melalui email yang tertera. Ayat 4. Pengiriman barang kembali akibat dari penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditanggung oleh pihak pertama. Bab 6. Biaya, pembayaran, dan pengajuan klaim. Pasal 11. Ayat 1. Pihak pertama bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang terbatas hanya pada pembayaran jasa pengiriman kepada pihak kedua. Ayat 2. Pihak pertama bertanggung jawab untuk membayar biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran. Ayat 3. Pihak pertama tidak berkewajiban menanggung biaya lain apapun di luar biaya tambahan lainnya. Ayat 4. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengiriman barang menjadi tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Pasal 12, ayat 1. Biaya pengiriman barang furniture dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagai berikut. Pengiriman menuju Yokohama, Jepang sebesar $2.000 Singapura. Pengiriman menuju Michigan, Amerika sebesar $3.500 Singapura. Biaya sebagai dimaksud pada ayat 1 pasal ini bersifat tetap kecuali apabila terdapat perubahan signifikan, yang dalam hal demikian para pihak akan melakukan peninjauan ulang secara tertulis. Ayat ketiga. Berdasarkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah mencakup seluruh jasa pengiriman termasuk namun tidak terdapat kewajiban tambahan bagi pihak pertama untuk menanggung biaya lainnya kecuali terhadap penalti atas keterlambatan pembayaran. Pasal 13 ayat 1. Pembayaran biaya pengiriman dilakukan dalam 2 tahap yaitu A. Pembayaran pertama 30% atau $600 Singapura tujuan Yokohama, Jepang dan $1.050 Singapura tujuan Michigan, Amerika Serikat yang wajib dibayarkan pihak pertama. Pembayaran tahap kedua sebesar 70% sebagai dalam diatur $1.400 Singapura untuk tujuan Kane, Yokohama, Jepang dan $2.450 Singapura untuk tujuan Amerika. Ayat 2. Bukti pembayaran wajib disampaikan secara resmi oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Ayat 3. Apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaran tahap pertama, maka pihak pertama dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total nilai pembayaran tahap pertama. Ayat 4. Apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaran kedua, maka pihak pertama dikenakan denda keterlambatan sebesar 10%. Ayat 5. Denda keterlambatan sebagai di mana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini bersifat final dan mengikat serta wajib dilunasi bersama dengan pembayaran pokok yang tertunggak. Ayat 6. Apabila keterlambatan pembayaran melebihi 30 hari, pihak kedua berhak menanggungkan pengiriman berikutnya, melakukan pemutusan perjanjian dan atau menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 14. Ayat pertama. Pihak pertama berhak mengajukan klaim atas penalti keterlambatan pengiriman barang. Ayat kedua. Pihak pertama berhak mengajukan klaim penalti kerusakan barang dalam proses pengiriman. Ayat ketiga. Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini disampaikan oleh pihak pertama
kepada pihak kedua melalui email, selambat-lambatnya 7 hari sejak tanda bukti penerimaan. Ayat 4. Pihak kedua wajib membayar penalti keterlambatan sebesar 5% dari total jasa pengiriman. Ayat 5. Pihak kedua wajib membayar penalti kerusakan barang kepada pihak pertama sebesar 2 kali lipat dari jumlah barang yang rusak dikalikan dengan harga barang sebagai mana tercantum dalam lampiran 1. Pasal 15, ayat 1. Pembayaran biaya pengiriman balik, dan biaya penalti keterlambatan pembayaran dilakukan oleh pihak pertama. Ayat 2. Semua biaya perbankan dan administrasi yang timbul dari proses pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menjadi tanggung jawab pihak pertama. Ayat ketiga. Pembayaran dianggap sah dan mengikat setelah dana diterima secara efektif pada rekening pihak kedua. Pasal 16. Ayat 1. Pembayaran biaya klaim atas penalti keterlambatan atau kerusakan barang dilakukan oleh pihak kedua. Ayat kedua. Semua biaya perbankan dan administrasi yang timbul dari proses pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. Ayat 3. Pembayaran dianggap sah dan mengikat setelah dana diterima secara efektif pada rekening pihak pertama. Bab 7. Jangka waktu perjanjian dan kerahasiaan informasi. Pasal 17. Ayat 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya oleh para pihak. 2. Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian. 3. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini lebih awal dengan ketentuan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Pasal 18. Ayat 1. Para pihak dengan ini sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dalam perjanjian ini. Ayat 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak boleh diungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi. Ayat 3. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir. Bab 8. Keadaan kahar. Pasal 19. Ayat 1. Keadaan kahar merupakan peristiwa atau keadaan di luar kemampuan dan kendali para pihak yang secara langsung mengaruhi pelaksanaan kewajiban. Ayat 2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib segera memberitahukan melalui email yang tertera dalam perjanjian ini pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lama 1 hari sejak mengalami atau menghadapi peristiwa tersebut. Ayat 3. Setelah pemberitahuan disampaikan, para pihak wajib melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat. Ayat 4. Selama keadaan kahar berlangsung, kewajiban para pihak yang berdampak dapat ditangguhkan sementara tanpa dikenakan penalti sepanjang disepakati bersama secara tertulis. Ayat 5. Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 90 hari berturut-turut dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka masing-masing pihak berhak mengakhiri perjanjian ini. Bab 9. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Pasal 20. Ayat 1. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini dilaksanakan dan tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Ayat 2. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur secara tegas dalam perjanjian ini, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia akan berlaku dan menjadi acuan bagi para pihak. Ayat 3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa naskah berbahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan utama. Pasal 21. Ayat 1. Apabila timbul sengketa, perbedaan pendapat atau perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Ayat 2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menunjuk mediator Safni Riyandi SH.MH. Ayat 3. Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Batam. Ayat 4. Putusan arbitrase yang diberikan oleh lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
Ayat 5. Segala biaya yang timbul dari proses mediasi maupun arbitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini ditanggung secara adil dan seimbang oleh para pihak. Ayat 6. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini. Bab 10. Ketentuan penutup. Pasal 22, ayat 1. Perjanjian ini beserta seluruh lampiran merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak. Ayat kedua. Setiap perubahan, addendum atau tambahan terhadap perjanjian ini hanya sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak. Ayat 3. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari perjanjian ini dan tidak mengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya. Ayat 4. Kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam menggunakan haknya atau mengambil tindakan atas suatu pelanggaran terhadap perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak tersebut maupun hak lainnya dalam perjanjian ini. Ayat 5. Perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi para pihak serta penerus hak dan kewajiban yang sah menurut hukum dari masing-masing pihak. Sebagai bukti persetujuan dan penerimaan terhadap seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak telah menandatangani perjanjian ini pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di bagian awal, serta membubuhkan cap perusahaan masing-masing. Dilakukan dan ditandatangani dalam 2 rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta masing-masing pihak menerima 1 rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditetapkan dan ditandatangani di Kantor Notaris Muhammad Afandi SH MH MKN pada tanggal 6 Januari 2025. Disaksikan oleh para saksi-saksi notaris. Saksi 1 atas nama Rizky Ariftama Manulang, saksi 2 atas nama Narendra. Perjanjian juga telah ditandatangani oleh pihak pertama dengan dibubuhi cap dan materai oleh Muhammad Rizky selaku Direktur Utama dari PT Furni Asia, oleh Juti Bels Mauni selaku Direktur dari PT Lion Shipping Ltd Singapura. Saksi 1 telah menandatangani, saksi 2 telah menandatangani, dan Notaris Muhammad Afandi SH MH MKN telah menandatangani. Lampiran. Lampiran 1 merupakan spesifikasi barang furniture. Lampiran 2 merupakan surat jalan. Lampiran 3 merupakan tanda bukti penerimaan dan pengecekan barang. Lampiran 4 merupakan berita acara penolakan barang. Sekian presentasi dari penyusunan kontrak yang telah kami buat. Kita lanjutkan dengan presentasi untuk penyelesaian permasalahan ketika timbul problem antar kedua belah pihak. Pengantar. Pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, bertepat di hadapan Notaris Muhammad Afandi SH MH MKN yang berkedudukan di Jalan Engku Putri, telah hadir 2 badan usaha yang berasal dari negara yang berbeda, yang dengan itikat baik sepakat untuk menjalani suatu perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung kegiatan usaha bersama di bidang pengiriman barang furnitur antar negara. Para pihak dalam perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. 1. PT Furni Asia, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, Lion Shipping Ltd, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Ruang lingkup perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025.
Perjanjian ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum dan komersial para pihak dalam rangka pengiriman barang furniture yang terdiri dari 10 bab. Keabsahan Perjanjian 007 dan 011 tahun 2025. Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Cakap untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Berdasarkan keempat unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka Perjanjian Kerjasama Internasional nomor 007 dan 011 2025 antara PT Furni Asia dan Lion Shipping Ltd adalah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat syahnya perjanjian yang berlaku di Indonesia. Latar belakang masalah. Setelah kerjasama antara PT Furni Asia selaku pihak pertama dan Lion Shipping Ltd pihak kedua berjalan selama 8 bulan, tepatnya pada pengiriman tanggal 12 Agustus tahun 2025, pihak pertama mengeluarkan 11 surat jalan untuk 11 kontainer barang furniture yang akan dikirim pada pihak pertama oleh pihak kedua. Namun, akibat hujan lebat disertai angin kencang dan petir pada siang hari di tanggal 12 Agustus tahun 2025 hingga 3 hari ke depan, 5 kontainer tidak dapat meninggalkan area pabrik pihak pertama. Sementara itu, 6 kontainer lainnya berhasil tiba di Pelabuhan Batu Ampar dan diberangkatkan pada tanggal 14 Agustus 2025 sesuai jadwal. Adapun 5 kontainer yang tertunda baru dapat diberangkatkan menggunakan kargo berikutnya yaitu tanggal 19 Agustus tahun 2025. Sehingga mengalami keterlambatan tiba selama 5 hari di tempat tujuan, yaitu industri Keihin Hosu, Jepang. Kejadian ini menimbulkan permasalahan berupa wan prestasi dari pihak kedua terhadap pihak pertama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Internasional para pihak nomor 007 dan 011 tahun 2025. Dampak terhadap perjanjian. 1. Kewajiban menjamin ketepatan waktu dan tanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan huruf E Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Terkait dengan pasal ini, sebagai catatan, pihak kedua tidak melaksanakan pengiriman sesuai jadwal dan menyebabkan keterlambatan yang tidak dibuktikan sebagai keadaan kahar secara sah. Hal ini melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A dan E Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Yang kedua, batas waktu pengiriman sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dan ayat 4 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Sebagai catatan, pihak kedua terlambat 5 hari dari batas waktu maksimal yang seharusnya tiba di tujuan pada tanggal 1 September 2025 menjadi 6 September 2025. Hal ini melanggar pasal 8 ayat 1 huruf A dan ayat 4 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Ketiga, penalti keterlambatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 4 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Sebagai catatan perhitungan penalti, 5 kontainer dikali $100 Singapura dikali 5 hari sama dengan $2.500 Singapura. Pihak kedua wajib membayar penalti keterlambatan sebesar tersebut di atas. Ketiga, keadaan kahar sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Perjanjian nomor 007 dan 011. Sebagai catatan, hujan lebat disertai angin dan petir memang dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar. Namun, karena tidak ada pemberitahuan resmi dalam waktu 1 hari, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 2, maka keadaan kahar tidak dapat digunakan sebagai pembebasan tanggung jawab. Kelima, informasi mengenai keadaan kahar, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Sebagai catatan, pihak kedua tidak menyampaikan pemberitahuan resmi melalui email kepada pihak pertama mengenai hujan lebat dan badai yang menghambat pengiriman dalam waktu 1 hari, sehingga tidak dapat menggunakan alasan keadaan kahar. Pilihan hukum. Hukum yang berlaku pada pasal 20 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Pasal ini menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan, penafsiran, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tunduk sepenuhnya pada hukum Republik Indonesia
dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Artinya, perjanjian antara PT Furni Asia dan Lion Shipping Ltd memiliki kekuatan mengikat penuh bagi para pihak sebagaimana undang-undang dan segala pelanggaran terhadap isi perjanjian diperlakukan sebagai wan prestasi menurut hukum perdata Indonesia. Penyelesaian sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa telah diatur pasal 21 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap sengketa wajib diselesaikan melalui 3 tahap berurutan, yaitu musyawarah, mediasi, dan arbitrase pada Bani Batam. Proses arbitrase menjadi jalan terakhir dan bersifat final, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Seluruh tahapan penyelesaian wajib mengacu pada hukum Republik Indonesia sebagai dasar hukum utama. Penyelesaian sengketa akibat keadaan kahar sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Untuk menjaga itikat baik, para pihak melakukan pertemuan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa yang berlangsung pada tanggal 9 September 2025 yang bertempat di gedung milik pihak pertama. Dalam pertemuan tersebut, pihak pertama menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 4 perjanjian ini, mereka berhak atas penalti keterlambatan pengiriman sebesar $2.500 Singapura akibat keterlambatan selama 5 hari. 2. Pihak kedua berpendapat bahwa mereka terhindar dari kewajiban penalti karena keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar berupa hujan lebat dan angin kencang selama 3 hari. 3. Pihak pertama menegaskan bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2, pihak yang mengalami keadaan kahar wajib segera memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lama 1 hari sejak peristiwa terjadi agar dapat dibebaskan dari penalti. 4. Pihak kedua beranggapan bahwa pemberitahuan tidak diperlukan karena pihak pertama telah mengetahui sendiri keadaan tersebut, sebab lokasi kontainer masih berada di pabrik pihak pertama. 5. Pihak pertama menegaskan kembali bahwa kewajiban pemberitahuan tetap harus dilakukan secara formal, terlepas dari pengetahuan faktual pihak lainnya. Sebagaimana hasil pertemuan tersebut, musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing. Atas dasar itu, para pihak sepakat untuk melanjutkan proses penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Penyelesaian dengan mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Pada tanggal 16 September 2025, para pihak menghadiri proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator Safni Riyandi SH.MH. Mediator melakukan proses konsultasi bersama atau joint session dan kaukus terpisah atau private kaukus untuk menilai posisi hukum dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam pertemuan tersebut, melalui beberapa proses sesi mediasi, hasilnya tetap deadlock karena 1. Pihak pertama tetap menuntut pembayaran penalti atas keterlambatan yang terjadi. 2. Sedangkan pihak kedua tetap berpegang bahwa keadaan kahar telah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut. Akhirnya, berdasarkan pasal 21 ayat 3 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025, para pihak sepakat membawa sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Bani Batam untuk memperoleh putusan final dan mengikat yang dimohonkan oleh pihak pertama. Penyelesaian secara arbitrase sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Setelah mediasi gagal, pemohon yang dalam hal ini adalah pihak pertama mendaftarkan sengketa ke Bani Batam yang beralamat di Jalan Garuda nomor 1-2, Sukupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah melalui proses pendaftaran, tanggapan, dan penunjukan arbiter, Ketua Bani Batam menunjuk 3 orang arbiter, yaitu 1. M. Avendo SH, 2. Kus Rianto SH.MH, 3. Denny Lesmana SH. Sidang pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 yang dihadiri langsung oleh para pihak yang diwakili oleh 1.
Muhammad Reski selaku Direktur Utama dengan nomor identitas atau KTP 21712510780002 yang mewakili pihak pertama. 2. Jutibels Mauni selaku Direktur dengan nomor identitas NRIC T9031775K yang mewakili pihak kedua dengan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Ronis SHMH. Pertimbangan hukum dalam penyelesaian secara arbitrase. Pasal 1234 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, baik berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun tidak melakukan sesuatu. Kaitan dengan kasus, dalam perjanjian antara PT Furniasia dan Lion Shipping Ltd nomor 007 dan 011 tahun 2025, pihak kedua memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, yaitu mengirimkan kontainer tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Karena pihak kedua terlambat melakukan pengiriman, maka prestasi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1234 tidak dipenuhi dengan benar sehingga menjadi dasar timbulnya wen prestasi. Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa jika suatu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikenakan kewajiban mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kaitan dengan kasus, dalam sengketa ini pihak kedua telah dinyatakan lalai karena terlambat melakukan pengiriman dan tidak melakukan pemberitahuan keadaan kahar sesuai prosedur yang diatur dalam perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025. Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian, yaitu bahwa isi perjanjian yang dibuat sah oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik dan tanggung jawab penuh. Kaitan dengan kasus. Dalam kasus ini, klausul perjanjian antara para pihak telah mengatur secara tegas tentang kewajiban pemberitahuan keadaan kahar dan mengenakan penalti apabila terjadi keterlambatan karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana disepakati, maka mereka dianggap melanggar perjanjian yang memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Selain itu, tindakan tidak memberikan pemberitahuan dinilai tidak menunjukkan itikat baik. Kesimpulan penyelesaian secara arbitrase. Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal 1234 KUH Perdata menegaskan kewajiban pihak kedua untuk melaksanakan prestasi pengiriman tepat waktu sesuai perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata memberi dasar bagi pihak pertama untuk menuntut ganti rugi atau penalti akibat kelalaian pihak kedua. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat layaknya undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berdasarkan pertimbangan di atas dan merujuk pada perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025, Majelis Arbitrase menilai bahwa pihak kedua telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun, turut mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tetap proporsional, sehingga majelis menetapkan adendum perjanjian yang menyatakan bahwa apabila kontainer masih berada di dalam area pabrik milik pihak pertama, maka pihak kedua tidak berkewajiban untuk menginformasikan keadaan kahar kepada pihak pertama. Setelah melalui pemeriksaan bukti, mendengarkan keterangan para pihak dalam pembahasan majelis, Bani Batam mengeluarkan putusan pada tanggal 28 September 2025 dengan hasil sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa termohon dalam hal ini adalah pihak kedua telah melakukan keterlambatan pengiriman dan wajib membayar penalti keterlambatan kepada pemohon yang dalam hal ini adalah pihak pertama sebesar $2.500 Singapura selambat-lambatnya 3 hari sejak putusan ini dibacakan. 2. Menetapkan adendum perjanjian yang menyatakan bahwa apabila kontainer masih berada di dalam area pabrik milik pertama, maka pihak kedua tidak berkewajiban untuk menginformasikan keadaan kahar kepada pihak pertama. 3. Memerintahkan pemohon yang dalam hal ini adalah pihak pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500.000 kepada Bani Batam. Sebagai catatan,
Proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan alur hukum yang diatur dalam pasal 21 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025 yang dimulai dari musyawarah, mediasi, serta melakukan arbitrase pada Bani Batam. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta menegaskan bahwa pihak kedua terbukti wan prestasi dan menetapkan adendum baru untuk memperjelas penerapan klausul keadaan kahar sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Perjanjian nomor 007 dan 011 tahun 2025 agar tidak menimbulkan penafsiran yang ganda untuk masa depan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurlaili SE SHMKN atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama proses pembelajaran mata kuliah ini. Perlu kami sampaikan bahwa video ini merupakan video pembelajaran sebagai output dari mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional. Sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, kami mohon dengan hormat untuk diberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pembelajaran kami untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.